Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan di kau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka." Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina dan membuat istrinya berzinah, dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dua bacaan suci dan referen Mazmur yang telah kita dengar menegaskan apa yang pernah kita dengar waktu kita mendengar khotbah di misa 7 harinya Paman Bagie, juga dalam misa kemarin. Waktu kita misa di Paman Bagie, kita diajak untuk mengenal Allah yang kita imani. Karena semua orang bisa menyebut Allah, semua orang bisa mengakui percaya kepada Allah. Tetapi apakah Allah yang diakui dan diimani itu mereka kenal? Elia telah menunjukkan Allah yang dia kenal, dan Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang membuat tungku api yang dibuat oleh Elia bisa membakar seekor lembu, daripada Allah dari 450 Nabi Baal tidak bisa menyalakan api untuk membakar satu ekor lembu. Kemudian melalui Yesus kita makin mengenal Allah yang kita percayai sebagai Bapa yang ada di surga, Bapa yang mengutus Yesus ke dunia, dan Bapa yang mempersiapkan kita dalam Yesus untuk kembali ke surga. Maka dalam Ekaristi kita makin mengenal Tuhan kita dengan memberikan diri untuk kita dan mempersiapkan kita supaya ketika siarah di dunia ini berakhir, kita akan kembali kepada Bapa yang mengenal Yesus, Bapa yang mengutus Yesus, Bapa yang kita percayai dalam Yesus dan Roh Kudus. Dalam Injil hari ini, lagi-lagi kita menemukan Elia susah menemukan Tuhan yang dia ingin jumpai. Pertama dalam bentuk angin, ternyata tidak ada. Kedua gempa, tidak ada. Ketiga api, tidak ada. Tapi ternyata dalam angin sepoi-sepoi basah, Allah datang untuk menyapa dia. Menariknya, justru ketika Allah bertanya, "Apa yang kau buat?" Sebenarnya bukan karena Allah tidak tahu apa yang dibuat oleh Elia. Karena Elia itu berjuang dengan sangat gigih untuk mempertahankan iman akan Allah, terutama setelah umat Israel itu ingkar janji dan lebih menyembah kepada dewa-dewa. Tapi ternyata Tuhan tidak ingin Elia itu terlalu fokus pada hal-hal itu, karena ternyata ada proyek lain dari Tuhan yang perlu dilakukan Elia. Maka Tuhan bilang, "Kau pergi lagi ke jalan yang sama dan urapilah beberapa orang yang akan saya tentukan sekaligus untuk menggantikan engkau." Nah, cerita ini sebenarnya menjawabi apa yang dikatakan dalam referen Mazmur, "Wajahmu kucari ya Tuhan." Pertanyaan untuk kita, di mana kita dapat menemukan wajah Tuhan dalam hidup? Ini pertanyaan yang tidak mudah, karena tidak akan pernah kita menemukan wajah Tuhan kalau di wajah kita tidak ada Tuhan.
Sama mungkin dengan begini. Kalau kita kasih kacamata hijau untuk kerbau, lalu suruh makan rumput kering, maka dia akan melihat rumput kering itu menjadi hijau karena dia pakai kacamata hijau di wajahnya. Maka apapun yang kita lihat tentang orang sangat tergantung pada kacamata yang kita pakai. Kalau di wajah kita sudah ada Tuhan, maka kita bisa memandang wajah Tuhan dalam diri siapapun. Apalagi kita diajarkan setiap pribadi adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Maka rasa cinta kita kepada sesama sangat tergantung pada apakah kita mengenal wajah Allah atau ada Allah di wajah kita, sehingga kita mampu menemukan orang lain sebagai bentuk konkret dari kehadiran Allah. Jadi kalau kita mau menemukan wajah Allah, maka harus ada Allah di wajah kita. Tapi juga tidak akan mungkin ada Allah di wajah kita kalau tidak ada Allah di hati kita. Karena apa yang terekspresi di wajah itu mencerminkan apa yang ada di hati. Sehingga kemarin kita bilang agama Katolik itu agama hati. Hati adalah pusat, hati adalah bait Allah, dan dari hati itulah segala sesuatu timbul. Sehingga setiap bentuk ekspresi body language, bahasa tubuh, entah dalam pikiran, perkataan, perbuatan, itu mencerminkan apa yang ada di hati. Maka kalau ada Tuhan di hati, pasti akan kita melahirkan pikiran-pikiran yang positif dan baik, atau kata-kata yang juga baik. Atau juga tangan dan kaki pasti berlaku baik. Kan dalam Injil Yesus bicara tentang mata, tangan, kaki. Kalau ada yang menyesatkan, potong saja. Begitu juga tentang persinahan. Jangankan bersinah, memandang dengan mengingini saja sudah bersinah. Jadi dengan ini sebenarnya Yesus mau mengatakan kembali ke pusat hidup kita, yaitu hati. Mengendalikan hati itu faktor kunci. Memang susah, karena tidak gampang untuk mengendalikan pikiran, perkataan, tangan, dan kaki dengan hati kalau kita sudah sangat emosional. Juga memang sangat tergantung pada faktor pemicu atau penyebab. Seperti kemarin saya bilang, kalau manusia tidak marah itu tidak normal. Tapi juga tidak untuk marah-marah, dan karena marah juga kadang-kadang perlu. Tapi lihat dulu penyebab dan tujuannya. Kita marah karena apa dan untuk apa. Saya rasa kalau kita terus dikecewakan, di PHP-in, disakitin, pasti marah juga. Dan itu akan terekspresi baik dengan kata-kata atau juga dengan tangan atau kaki. Sehingga paling penting mungkin untuk kita adalah kembali ke Elia marah karena umat Israel itu tidak setia janji. Mungkin ini kata penting. Mari kita belajar untuk setia dengan janji kita. Mari kita menghargai satu sama lain yang sudah kita janjikan. Apalagi kita itu iman perjanjian. Waktu kita dibaptis, kita berjanji. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Waktu kita menikah, kita berjanji. Tuhan tidak memaksa kita. Kami juga waktu ditabiskan dan suster waktu kaul juga berjanji. Tuhan tidak memaksa. Siapa lagi yang menghargai janji-janji kita kalau bukan diri kita sendiri? Jadi kembali ke kesetiaan dan ketaatan pada janji sangat tergantung pada apakah hati kita terpaut pada Allah dan apakah hati kita betul menjadi bait Allah. Kalau hati menjadi bait Allah, pasti wajah kita selalu memandang wajah Allah. Atau mungkin terakhirnya begini Bapak Ibu, Yesus pernah bilang begini, di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Jadi hati kita itu selalu terikat pada harta dalam hidup kita. Tinggal kita mau melihat mana yang jadi harta istimewa dalam hidup kita. Apakah Tuhan, atau gereja, atau pekerjaan, atau pendapatan. Kalau orang yang menganggap Tuhan sebagai harta istimewa, maka dia akan cari Tuhan. Kalau orang merasa gereja itu harta istimewa, dia akan cari gereja. Kalau dia merasa bahwa misa adalah kekuatan untuk dia akan cari itu misa. Tapi kalau di hatinya, dia terpikat pada pekerjaan, pada bosnya, pada apa yang duniawi, maka dia tidak akan cari kapan ada misa atau tidak. Dia tidak akan pernah pikir. Dia hanya sibuk kerja. Kenapa? Hartanya adalah pekerjaannya. Mungkin ini juga baik untuk kita memandang bahwa harta terbesar dalam hidup adalah Tuhan. Dan yang kedua, yang menampakkan wajah Tuhan itu sesama. Karena setiap orang itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Maka Bapak Ibu jangan sampai Anda lebih menghargai pekerjaan Anda daripada sesama. Itu penting. Kita kerja itu perlu. Tapi jangan sampai
kerja menjadi lebih manusia daripada manusia. Kerja lalu lebih menjadi Tuhan daripada Tuhan. Sehebat apapun kita bekerja, ketika kita terkapar dan jatuh, kita butuh Tuhan, kita butuh sesama. Bapak Ibu bisa melihat sendiri, Anda boleh kaya raya, Anda boleh pendapatan tinggi. Kalau kita jatuh pingsan, bukan itu pekerjaan yang angkat kita, bukan itu kekayaan yang angkat kita. Manusia, sesama yang ada pada waktu itu. Dan orang yang ada membantu kita, dia tidak minta kepada mobil kita, kepada kendaraan kita, kepada kekayaan kita, kepada pekerjaan kita minta tolong. Doa kepada Tuhan, minta Tuhan bantu. Jadi akhirnya kita butuh Tuhan, kita butuh sesama. Semoga kita selalu menjadikan Tuhan sebagai harta istimewa di hati kita, karena ketika kita jadikan Tuhan sebagai harta istimewa dalam hati, wajah kita selalu memandang wajah Allah, dan sesama pun kita akan lihat sebagai bentuk konkret dari kehadiran Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.